pada saat kita mentok dengan lawan kita yang bisa lebih bagus dari kita kan harus tactical change. Itu yang saya agak ragu-ragu dia bisa melakukannya. Karena Federasi Sepak Bola Curaçao sendiri juga bilang bahwa secara taktikal orang ini tidak terlalu baik. 2019 pada saat Sintayong datang, saya itu waktu itu diwawancara salah satu TV bersama Towel, bersama Yusuf Kurniawan, bersama Anton Sanjoyo, kita sama-sama meragukan STY. Ini rekornya cuma bisa mengalahkan Jerman kok diambil, waktu itu kita bilang gitu. Ya, waktu itu kita dihujat bahwa anti STY ini katanya gitu. Tapi kan along the way bersama proses kita jadi saya sama Yuke jadi percaya bahwa STY bisa berbuat sesuatu gitu loh. Itu yang membuat kenapa saya jadi mempertanyakan kok STY diputus pada saat dia lagi on track. Tapi Anda kembali diinterupsi, saya ke Mas Hairul. Mas Hairul, sama seperti tadi Bang Ege, apakah dari Ultras Garuda juga butuh jaminan itu? Atau masih percaya kalau bola itu bundar, jaminan itu tidak pernah ada? Iya, tentunya. Karena selama ini kan masyarakat luas menilai bahwa torehan yang dicapai oleh STY itu melebihi dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin bisa dibilang saat ini ya, seperti mimpi gitu. Jangan sampai ke depannya ketika ini dipegang oleh PT Kluivert dan ternyata kurang memuaskan atau bahkan di bawah dari pencapaian STY, itu yang sebenarnya masyarakat khawatirkan di tengah kontrak STY yang masih berjalan seperti itu. Oke, hari Sabtu mendatang ketika Kluivert nyampe di Jakarta, apakah Ultras Garuda akan ikut menyambut? Ultras Garuda dalam hal ini jelas tidak ada kalung bunga, tidak ada tepuk tangan untuk Patrick Kluivert. Kita ada teriakan. Kenapa ada teriakan? Untuk membangkitkan semangat Kluivert biar dia itu bisa membuktikan gitu. Hujatan-hujatan yang selama ini terlontar dari netizen Indonesia gitu, bisa dia buktikan kayak gitu. Buktikan aja udah gitu, karena kita minimal butuh 7 poin untuk melaju ke babak selanjutnya. Itu yang kami harapkan. Oke, Bang Arya, dari sisi PSSI sendiri apa target utama bagi Kluivert? Selain bisa menjadi perekrut untuk pemain-pemain grade A nantinya. Yang bilang dia targetnya merekrut itu kan cuma sampingan. Oke. Ya kan? Itu sampingan, jangan sampai dibelokkan juga. Dia kan punya leadership juga. Soal dia punya kemampuan melobi pemain kita berikutnya, itu kelebihan juga. Jadi bukan itu aja, tapi kan karena dia memang sebagai leader. Kan gitu ya. Sebagai leader ya dia harus bisa membuktikan semuanya. Nanti kita lihat aja. Dan target utamanya pasti meloloskan PSSI ke Piala Dunia 2026. Aku rasa nanti tanggal 12 Patrick Kluivert datang. Tanggal 11. 11 datang yang tanggal 12 dia kan press con-nya. Nanti kan bisa ditanya oleh wartawan. Bagaimana ini dia gitu. Jadi silakan ditanya aja. Kan pasti dia terbuka ngomong dan sebagainya gitu ya. Walaupun udah diserang dan sebagainya, tapi dia kan Anda tahu dia pemain yang juga di Eropa juga mungkin sesuatu yang dulu mungkin udah pernah juga mengalami seperti itu ketika jadi pemain. Ya kan? Jadi ya dia akan bisa menjelaskannya nanti. Saya ke Mas Gita. Mas Gita, ada 2 pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, dengan tadi kombinasi leader dan tim teknikal, apakah Anda optimis? Yang kedua, kalau nanti tanggal 12 Anda ada kesempatan untuk bertanya, mau bertanya apa ke Patrick Kluivert? saya kayaknya nggak mungkin ke sana karena besok saya ke Biak. Oke, baik. Atau titip pertanyaan ada Liga 1 di sana. Titip pertanyaan. Titip pertanyaannya adalah seperti ini. Dia kan selama ini dikenal sebagai CV-nya nggak terlalu baik sebagai seorang pelatih. Kemudian ada yang bilang secara rekrutmen dia oke. Itu yang Bang Arya bilang bahwa dia bisa mendekati pemain-pemain yang grade A. Walaupun kalau sekarang yang demikian grade A di Belanda diambil, pasti ributnya sama Ronald Koeman sekarang. Karena Ronald Koeman pasti pengen ambil juga buat tim nasional dia. Nah, grade A-nya yang agak sedikit di bawah, kalaupun bisa diambil, itu kan di Curaçao juga sudah dialami bahwa pemain-pemain asal Belanda dibawa ke sana. Tapi pada saat di lapangan kan kita punya 11 pemain atau 23 pemain yang luar biasa. Pada saat kita mentok dengan lawan kita yang bisa lebih bagus dari kita kan harus tactical change. Itu yang saya agak ragu-ragu dia bisa melakukannya. Karena Federasi Sepak Bola Curaçao sendiri juga bilang bahwa secara taktikal orang ini tidak terlalu baik. Tadi pertanyaan pertama tadi, apakah dengan tim ini akan bisa dilakukan? Karena kalau kita lihat Alex Pastoor dengan segala macam CV-nya bahwa dia pernah membawa 3 klub dari Eerste Divisie ke Eredivisie.
Tapi rekor dia di Eredivisie kan juga tidak terlalu kelihatan. Artinya berhadapan dengan lawan-lawan yang setara atau lebih bagus dari dia belum kelihatan. Dan kita bicara Australia, kita bicara Bahrain, kita bicara China, apalagi kita bicara Jepang. Itu kan lebih dari sekedar Eredivisie jadinya. Jadi saya juga belum terlalu yakin. Tapi balik-balik gini, 2019 pada saat Sintayong datang, saya itu waktu itu diwawancara salah satu TV bersama Towel, bersama Yusuf Kurniawan, bersama Anton Sanjoyo, kita sama-sama meragukan STY. Ini rekornya cuma bisa mengalahkan Jerman kok diambil, waktu itu kita bilang gitu. Ya, waktu itu kita dihujat bahwa anti STY ini katanya gitu. Tapi kan along the way bersama proses kita jadi saya sama Yuka jadi percaya bahwa STY bisa berbuat sesuatu gitu loh. Itu yang membuat kenapa saya jadi mempertanyakan kok STY diputus pada saat dia lagi on track. Tapi ya sudahlah, kalau kita bicara keseluruhan ya harusnya tetap mendukung. Tapi emang wartawan emang harus kritis di awal sih. Iya, kritis di awal. Tapi kalau dia udah berhasil ini, persoalannya adalah dia diberi waktu sampai 5 tahun untuk berkembang, untuk mendatangkan beberapa pemain. Ini kan ujiannya hanya 4 pertandingan. Itu yang jadi masalah. 4 pertandingan itu Krusial. hanya dalam waktu 2 pertandingan dalam waktu 2 bulan. Dan butuh 7 poin. 6 poin kalau mau masuk putaran ke-3 dan 4. Tadinya balik-balik lagi bersama STY saya berpikir bahwa akan dapat 6 poin pada saat kita menjamu Bahrain dan menjamu China. Itu yang saya agak kurang yakin sekarang dengan ya dia harus harus mengembangkan tim sejak awal walaupun tim ini sendiri sudah solid. Tapi kan kadang-kadang kalau pelatih Belanda pasti berubah strategi dok, tidak 3-4-3 lagi. Misalnya jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nah ini yang saya juga agak ragu-ragu apakah demikian cepat bisa diimplementasikannya dalam waktu hanya 4-5 hari. Bukan 2 bulan loh. Dan Karena mereka baru scouting 45. pemain juga ya? Iya. Karena pasti kan punya selera sendiri kan? Iya pasti punya selera. Tapi kan katanya kan Jairo Reindewald sudah. Kemudian kita bicara Ole Romeni juga sudah akan. Itu artinya solusi buat real number 9-nya udah ada di sana. Tapi real number 9 ini apakah benar-benar mumpuni seperti halnya real number 9 negara-negara lain? Kita juga belum tahu gitu loh. Itu yang secara taktikal dan teknikal harus dikembangkan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawannya nanti. Oke, kita Anissa kalau kita melihat bagaimana nanti Kluivert akan menangani timnas, tentunya ini pertanyaan bagi semua orang ya, termasuk kita sendiri ya. Kita akan melihat seperti apa nanti di hari Sabtu yang tadi Pak Arya menjelaskan, kita bisa bertanya langsung pada dia kira-kira visi dan misi dan juga scoutingnya mau seperti apa. Iya, betul sekali. Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi.